Baik, shalom. Baik, puji nama Tuhan saudara ya. Kita mengucap syukur untuk hari ini kita ada di dalam rencana Tuhan. Seluruh kehidupan ada di muka bumi, tapi tidak seluruh kehidupan datang kepada Tuhan. Amin saudara. Tapi kita datang kepada Tuhan. Saudara, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mengerti kehendak Allah. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang masuk dalam rencana Allah. Saudara, bukan uangmu, bukan jabatanmu yang membuat engkau bahagia, tapi apabila engkau ada dalam rencana Allah, dalam panggilan Allah, dan dipilih Allah, itulah orang-orang yang berbahagia. Saudara, jangan pernah kita berpikir hidup ini bisa senang kalau banyak uang. Saudara, memang uang bukan segalanya, tapi kita hidup juga butuh uang ya. Tapi bukan kita dikendalikan uang saudara. Kalau kita dikendalikan uang saudara, apapun kita bisa lakukan demi uang. Tetapi saudara, hidup ini karena anugerah Tuhan, supaya kita mengerti bagaimana cara kita bersikap di hadapan Tuhan, bagaimana layaknya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Amin saudara. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang panggilan Yeremia yang masih muda, dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi, untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, yang tidak, di mana Allah tidak memandang usia. Dan mari kita buka dalam Yeremia pasal 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Oke saudara, kita akan baca ya, berbalas-balasan Yeremia pasal 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Saya jemput kita bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan, yaitu Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara kasih dalam Tuhan, di sini adalah panggilan Yeremia yang masih muda, dipanggil Tuhan dan diutus Tuhan untuk menjadi nabi, ya, di tengah-tengah bangsa yang memberontak terhadap firman Tuhan. Yeremia di sini masih terlalu muda, sehingga dia banyak kekhawatiran di dalam hidupnya. Ada rasa takut, ada rasa bimbang, melihat kekurangan-kekurangan dalam hidupnya. Apa kekurangan Yeremia? Dia katakan, sesungguhnya Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara. Saudara, Yeremia ungkapkan ini. Tapi Tuhan katakannya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Saudara, seberapa banyak kita yang ada di sini, sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah mengenal kita. Kita belum ada, tapi Tuhan sudah menetapkan rancangannya di dalam hidup kita. Tapi panjang prosesnya, dan Tuhan mengenal kita satu persatu. Apa di dalam hati kita, apa di dalam pikiran kita, Tuhan tahu semuanya. Apa yang kita ucapkan, Tuhan mendengar. Apa tujuan hati kita, Tuhan mengetahui semuanya. Jadi gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi pilihan Tuhan atas Yeremia ini untuk ukuran dunia adalah salah, tidak tepat. Tetapi untuk ukuran Tuhan yang tidak punya apa-apanya, Tuhan pilih, Tuhan pakai, Tuhan urapi, Tuhan buat untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Ini saudara, jadi jangan pernah kecil engkau dengan segala kekuranganmu. Jangan pernah, aku ini gak mampu Tuhan. Supaya engkau tidak sombong, ketidakmampuanmu Tuhan tutup. Kalau engkau mampu yang kau andalkan, Tuhan gak butuh. Engkau akan menjadi sombong. Ya, ingat, kemampuanmu Tuhan tidak butuh. Tetapi lihat Yeremia,
supaya tahu ketergantungan kepada Tuhan, tidak ketergantungan dengan kebolehan kita. Pergi aja cari kerja untuk dunia. Jika engkau mengandalkan kebolehanmu, banyak ladang di dunia ini bisa engkau masuki. Di mana? Bawa kemampuanmu, dunia pasti terima. Tapi coba bawa kepada Tuhan. Aku bisa Tuhan, kenapa enggak? Tuhan buang. Tuhan enggak pilih. Tuhan lihat saya, apa kelebihan saya? Gak ada. Tapi kekurangan saya plus artinya banyak. Tahu? Banyak. Ini saudara, kekuranganku Tuhan tutup. Tuhan tunjukkan kelebihannya di dalam hidupku. Ini saudara, supaya kita tahu gak ada artinya kalau kita hanya mengandalkan kekuatan. Coba ya. Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Saudara, untuk apa Tuhan kuduskan kita sebelum keluar dari kandungan? Untuk tujuan Tuhan sendiri, untuk maksud-maksudnya Tuhan sendiri, bukan untuk maksud kita. Untuk apa kita punya talenta, kita bisa ini pindah itu, untuk tujuan Tuhanmu sendiri. Buat, terima apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan maksud, untuk tujuan Tuhan. Amin saudara. Saudara bisa nyanyi untuk tujuan Tuhan. Saudara bisa memuji untuk tujuan Tuhan. Tapi jangan ada kesombongan ya. Saudara bisa khotbah untuk tujuan Tuhan. Saudara bisa menasihati itu semua untuk tujuan Tuhan, dan Tuhan tetapkan. Bukan kita yang tetapkan. Apa yang ada kelebihan Yeremia? Gak ada. Hanya ketaatan yang ada pada Yeremia yang Tuhan lihat. Walaupun dia sampai masuk ke dalam sumur, masuk dalam penjara, dia dipukul, dia tetap taat. Ini yang Tuhan lihat. Tuhan mengenal hati. Amin saudara. Kalau hatimu jahat akan terpancar suatu saat itu, dan pada akhirnya akan kelihatan. Ini saudara. Di sini Yeremia katakan begini. Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Saudara, betapa Yeremia tidak percaya diri ketika Tuhan memilih dia untuk menjadi nabi. Aku nggak tahu, nggak pintar berbicara Tuhan. Aku ini masih muda. Saudara, untuk menentukan seseorang itu muda atau tua bukanlah usia, tapi kedewasaanmu di dalam Tuhan. Ketika engkau menanggapi firman Tuhan dengan positif, maka Tuhan akan mengubahkan engkau. Tapi ketika engkau menolak firman Tuhan, maka engkau gak akan pernah jadi dewasa. Engkau akan memutuskan segala sesuatu menurut pandanganmu, menurut emosimu, menurut kehendakmu, bukan kehendak Tuhan. Jadi ukuran dewasa atau tidak itu bukan karena usia saudara, tetapi bagaimana engkau hidup bergaul dengan Tuhan. Maka pergaulanmu dengan Tuhan yang akan mengubah engkau seluruhnya. Ini saudara, jika engkau mempunyai hubungan atau pergaulan yang baik dengan Tuhan, ini akan mengubah engkau. Yeremia dipanggil di masa mudanya, dia menjadi dewasa di dalam pemahamannya. Karena apa? Karena bentukan Tuhan di dalam hidupnya. Jangan engkau dianggap rendah karena engkau masih muda, dikatakan. Kita buka dari 1 Timotius itu ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Karena apa? Ada perkataan yang keluar, perkataan berkat. Amin. Dalam sikapmu, cara berpikirmu, dalam engkau mengasihi. Ini saudara yang dilihat, bagaimana engkau berkata terhadap sesama orang percaya. Bagaimana kita berucap sesama kita para pelayan Tuhan. Ucapan apa? Ucapan anak-anak kah? Ucapan orang dewasa kah? Ucapan orang takut Tuhan kah? Ucapan orang yang tak menghormati orang yang lebih tua kah? Ini harus terpancar saudara. Bukan karena engkau bisa bicara maka engkau bicara seenaknya. Nih saudara, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi enggak saudara? Pertama dalam ucapanmu ya, dalam ucapanmu, dalam karakter
karaktermu, dalam kasihmu. Ini tunjukkan supaya orang tidak menganggap engkau rendah dari cara kita, sikap kita bagaimana. Memang kalau saya bersama dengan anak-anak di rumah, ya karena anak-anak saya bersikap seperti mereka, ya. Tapi kalau saya berhadapan dengan hamba Tuhan yang lain, saya tidak bersikap demikian. Karena saya dengan anak-anak di rumah ini banyak, ya. Jadi saya ya ikut, ya. Dan saya bertemu dengan yang lain lagi, saya tidak begitu ngomongnya. Tempatkan dirimu sebagai anak Tuhan. Tempatkan. Atur ucapanmu sebagai anak Tuhan. Jangan ucapan yang rendahan. Ini saudara. Jadi jangan kau dianggap rendah karena engkau masih muda. Ini pun yang ada dialami Timotius. Mungkin dia merasa masih muda, sehingga dia merasa tidak mampu. Tetapi Paulus selalu menguatkan anak-anak rohaninya. Yang masih anak-anak saya nasihati. Masih muda, masih anak-anak, hidup begini. Saya kasih tahu. Karena memang saya seorang gembala bagi dia. Wajar saya nasihati jemaat untuk hal yang baik. Amin saudara. Kalau sekarang saya nasihati Aki kalau jangan dulu Aki begini. Lihat nanti orang tuamu susah kalau kau hidupnya seenaknya. Benar enggak? Mungkin Pak Rudi enggak marah kalau saya nasihati Aki, saya larang langkahmu ke depan, jangan begini dulu. Pasti terima. Tapi kalau kan saya nasihati yang jahat, mungkin saudara bawa parang baju saya. Iya, huh? Mungkin saudara bawa parang baju saya. Anak-anak yang tinggal bersama dengan saya adalah anak-anak saya, dan hak saya untuk menasihati. Ya, hak saya. Kalau saya biarkan, berarti saya jahat. Ini, ya. Tapi saya arahkan. Bukan saya hakimi, tapi saya arahkan. Bukan saya atur seenak saya, tapi saya arahkan. Kamu masih muda, jalan yang kamu tempuh masih panjang. Begini. Bukan saya atur. Saya atur juga gak apa-apa. Karena orang tuanya bilang, aku serahkan anakku. Silakan mami, atur dia. Orang tuanya, saya lebih menghargai orang tuanya. Amin. Karena orang tuanya percayakan pada saya. Orang yang tidak ada saya gak mau dengar. Saya lebih dengar orang tuanya. Itu ya. Ibu Desi pun selalu bilang, mami tegur Aki kalau nggak ini. Ya tegur. Ibu Risma juga, Gita anaknya mami, terserah mau diapain. Ya iya, asal jangan saya bunuh. Amin. Asal jangan saya bunuh ya. Kalau saya arahkan pada yang baik, masa enggak? Ini saudara. Jadi kita sebagai orang percaya dipercayai juga sama orang tua mereka, gitu ya. Jadi ada kepercayaan dari orang tua mereka terhadap saya. Ini loh saudara, ya. Ini yang saya lakukan sesungguhnya. Oleh sebab saudara, kita kembali ke Yeremia tadi. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak boleh berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Saudara, untuk ukuran Yeremia dia masih muda, benar masih muda. Tetapi Tuhan tidak mempermasalahkan kemudahan usia seseorang untuk dia pakai. Tuhan tidak menjadi masalah. Engkau masih muda, karena firman Tuhan katakan apa? Dari mulut bayi-bayi pun akan keluar pujian. Ini karena apa? Karena tujuan Tuhan. Karena Tuhan yang menaruh, karena Tuhan yang melakukan. Jadi jangan katakan aku masih muda, aku nggak mau, aku nggak bisa, aku masih kecil, aku sibuk, aku ini, aku itu. Nggak ada, saudara ya. Tapi Yeremia begitu merendahkan hati. Tujuan Yeremia ini adalah menunjukkan satu kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan tutup semua kekurangan Yeremia, ketidakmampuan Yeremia. Dikatakan begini, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Saudara, nggak bisa enggak. Kayaknya sudah paten ya, harus pergi. Kepada siapapun engkau kuutus, firman Tuhan katakan itu. Kepada siapa? Saya pernah berdalih waktu Tuhan suruh saya tahun 2002 berangkat ke Mambramo. Saya bilang, Tuhan, banyak pendeta yang oke-oke di kota ini. Bahkan harusnya bapak-bapak atau laki-laki lah ke hutan sana. 2002 bukan kayak sekarang ya. Itu sangat-sangat sulit transportasinya.
saya berdalih 3 bulan saya sakit. 3 bulan sakit sampai mau mati. Pada akhirnya saya bilang, Tuhan besok aku berangkat. Saya sembuh saat itu. Tuhan masih nuntut juga saya yang harus berangkat. Bukan orang lain Tuhan utus, tapi tetap saya. Saudara, luar biasa. Ya, saya pikir gini, Tuhan, aku ini bisa apa ya? Aku ini bisa apa? Aku ini hanya seorang perempuan. Ketika nama saya di bandara di Pampang, orang tanya begini, ini siapa mau pergi ke sana? Karena melihat perempuan ya, ini siapa mau pergi ke sana? Bukan Mam Bramo yang sekarang, Mam Bramo yang dulu. Ya, yang dulu saudara nggak ada yang tahu, tapi saya tahu bagaimana alat penyerang saya cuma lilin dengan korek api, masak di kayu bakar. Dan rawannya si dokter bilang apa? Kalau ibu pendeta di depan, tutup pintu belakang. Kalau di belakang, tutup pintu depan. Dari Kapolsek bilang begini, Bu pendeta, kalau saya kasih kode begini, senter yang kecil itu ya, merah itu, Ibu cepat lari ke sini ya. Tambah takut saya ya, tambah takut dibilang begitu. Pokoknya kalau saya kasih kode gini, cepat datang lari ke sini. Aduh, ini bagaimana ya? Saya begitu. Saya berdalih, tetapi Tuhan punya tujuan. Amin. Orang tidak ada yang tahu. Mam Bramo pemulihan, saya lah yang Tuhan utus ke sana. Saya. Setelah itu saya berangkat ke Jakarta, datang berita Mam Bramo pemekaran. Langsung di telinga saya, itulah hasil doa. Orang tidak tahu, ya, orang tidak tahu. Itu saya bersyukur banyak saudara, kesaksian-kesaksian dalam pelayanan saya yang tidak terungkapkan. Tapi semua itu biarlah Tuhan yang menghitung, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Ini saudara, banyak. Siapa saya? Bukan siapa-siapa. Saya katakan, saya bukan orang sempurna. Coba saudara lihat, apa saya sempurna? Tidak saudara. Tetapi ajaib Tuhan. Amin. Ini saudara, keajaiban Tuhan. Ajaib bukan? Tapi semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan semakin Tuhan menyatakan kasih-Nya, semakin aku tunduk. Karena aku tahu itu bukan aku, tapi kasih karunia Tuhan. Ini saudara. Dan di sini yang dikatakan, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Untuk Yeremia ini bukan hal yang mudah saudara. Bukan hal yang mudah. Bagaimana saudara, Yeremia akan disuruh menghadap orang-orang yang memberontak terhadap firman Tuhan, menghadap Raja Yehuda, menghadapi orang Yehuda. Disuruh apa? Suruh bertobat. Saudara, orang kalau bilang, kamu bertobat, itu terlalu sakit ya bagi orang yang gak bertobat. Kayaknya macam udah sempurna saja. Ini satu hal yang berat bagi Yeremia. Tapi mau gak mau Yeremia harus sampaikan. Karena Tuhan katakan, engkau harus sampaikan, dan engkau harus pergi, dikatakan. Saudara, siapa yang mau demikian? Siapa yang mau? Yeremia yang mau. Waktu saya mulai beralasan untuk ke Mam Bramo, 3 bulan saya sakit. Detik itu juga, yang tadinya saya tidak bisa sentuh makanan kecuali bubur saring, detik itu daun singkong direbus dengan cabai saya bisa makan. Ajaib. Karena apa? Tuhan punya tujuan. Jangan lawan tujuan Tuhan, ikuti tujuan Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang kau tidak bisa lakukan, engkau akan bisa lakukan. Itu namanya apa? Kasih karunia. Ya, itu namanya kasih karunia. Yeremia berat dia saudara, untuk menyampaikan pesan Tuhan suruh bertobat orang Yehuda. Sampai demikian jauhnya Yeremia terpaksa mau melakukan. Karena apa? Dia mau tunduk kepada Tuhan. Harus disampaikan. Kalau saudara sekarang disuruh sampaikan sama pejabat ya, pejabat dunia, sampaikan ke sana, katakan dia bertobat, berani enggak? Jaim, karena dia pejabat ya. Dan kita ini siapa? Saya teringat waktu Tuhan pertemukan saya dengan salah satu pejabat. Dia minta jabatan, tapi Tuhan berbicara pada saya, lihat keluargamu, benahi keluargamu. Ini saudara,
Bagaimana kemarin saya bersaksi ketika saya mau dihakimi dan saya dipegang, ketika dia mau pegang tangan saya, datang aliran listrik ke tubuh saya. Dia terbanting, dia mau sentuh saya. Ini saudara, aku gak ada apa-apanya. Saudara, ketika kita mau, janji Tuhan tidak akan pernah meleset. Dikatakan begini, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, perkataan firman Tuhan ini, janganlah takut kepada mereka, menjadi satu kekuatan bagi Yeremia. Tuhan mengutus Yeremia, tetapi Tuhan memperlengkapi dia dengan firman-Nya, dengan ucapannya, aku akan tetap membela engkau untuk melepaskan engkau. Ketika Yeremia masuk ke sumur, saudara, apa mungkin lagi dia bisa keluar? Di istana itu tidak ada yang membela dia, tetapi Tuhan tetap konsekuen dengan janjinya. Coba kita buka Yeremia pasal 38 ayat yang ketiga mulai, boleh dibaca. Saudara, tunggu dulu ya. Di sini Yeremia bernubuat untuk kota ini, dikatakan ya bahwa ini akan diserahkan kepada Babel. Tapi mereka nggak senang karena yang dinubuatkan adalah apa? Penderitaan. Yang dinubuatkan adalah kesusahan. Yang dinubuatkan adalah kematian. Yang dinubuatkan adalah kemalangan. Jadi dari mereka tidak ada yang suka mendengar nubuatnya Yeremia. Ditolak karena nggak, dikatakan bukan menubuatkan damai sejahtera, tapi semua kemalangan. Saudara, Yeremia diperhadapkan dengan orang-orang yang demikian. Berat enggak dia? Berat, saudara. Tapi dia lebih memilih takut akan Tuhan. Maka apapun ancaman di depan, Yeremia tetap sampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, disampaikan. Tapi karena dia harus dihukum mati. Saat itu bagaimana hati Yeremia, saudara? Coba itu ada di posisi kita. Tuhan kita Tuhan yang Maha Kudus. Kalau sampai Tuhan berbicara kepada kita, kita ini siapa? Kita orang penuh dengan dosa. Di sini Yeremia menyampaikan nubuat itu, layak dia dihukum mati. Dikatakan dia harus dihukum mati. Gak pernah memberikan kesejahteraan, gak pernah ada usaha demikian. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita ikuti. Apa yang Tuhan tidak mau, jangan lakukan. Maksudnya apa? Jangan paksa. Tuhan maunya kehendak kita Tuhan terima. Terus kehendak Tuhan dikemanakan? Karena kita hidup, semua Tuhan yang merancangkan. Tidak kebetulan. Lanjut. Dalam lumpur, mampu enggak saudara? Ada enggak pertolongan untuk Yeremia? Secara manusia enggak ada, mustahil. Karena di dalam kendalinya raja, siapa yang mau lawan raja? Tapi ingat, raja di atas segala raja berkuasa untuk segalanya. Maka Tuhan pakai satu orang di ayat yang ke-7.
Saudara, satu orang ada yang memperhatikan Yeremia. Janji Tuhan tadi, aku akan menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Tuhan pegang ucapannya. Jika kita memang mau mengikuti firman Tuhan, Tuhan tidak membiarkan Yeremia. Ada saja yang Tuhan pakai untuk menolong Yeremia. Banyak cara Tuhan pakai untuk menolong kita dalam seluruh keluh kesah kita. Jadi jangan cepat putus asa, saudara. Ketika engkau dalam keadaan terpuruk, ingat, cara Tuhan itu banyak, tetapi ikuti terus alurnya Tuhan. Jangan tinggalkan, jangan engkau meninggalkan jalan Tuhan hanya karena kesulitan saja, hanya karena engkau direndahkan, hanya karena engkau terjepit, hanya karena gengsimu. Jangan tinggalkan, saudara. Saya bilang kita melayani Tuhan bukan karena kita menunjukkan kemuliaan kita dan ogah-ogahan di depan ini, tetapi Tuhan melihat kerendahan kita. Tuhan melihat motivasi kita, hati kita. Yeremia dikenal Tuhan motivasinya melayani Tuhan, siap memberikan hidupnya sepenuhnya pada Tuhan. Dan Tuhan pakai Ebed ini, Tuhan pakai untuk mengeluarkan dia dari lumpur itu. Saudara, tidak ada roti, sudah mau mati dia di sana. Tapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, tidak terlambat. Sudah mau mati, Tuhan tidak izinkan dia mati. Tepat pada waktunya Tuhan utus. Lalu raja memberitahukan kepada Ebed-Melek orang Ethiopia itu, katanya, bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum dia mati. Sebelum dia mati, tidak sampai mati, amin. Tidak sampai mati, sebelum dia mati, angkat dia. Tuhan tahu batas kemampuan kita di dalam proses yang Tuhan berikan pada kita. Sebelum engkau tertidur terkulai, Tuhan menegakkan engkau kembali, asal engkau tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak izinkan Yeremia sampai mati, saudara. Tuhan tolong dia yang pakai Ebed-Melek ini. Untuk apa? Untuk mengeluarkan dia dari sumur itu yang tinggal di dalam lumpur itu. Saudara, jangan pernah engkau bersungut hanya karena kesulitanmu. Engkau melampiaskan amarahmu karena kesulitanmu. Tapi ingat, belajar bersaat teduh di hadapan Tuhan. Saat keadaanmu sulit sesulit apapun, belajar engkau bersaat teduh. Ingat, saudara, semua yang terjadi dalam hidup ini itu rancangan Tuhan. Kita tidak mau ada di bawah, kita mau ada di atas. Tapi kalau Tuhan merancangkan, kalau itu terjadi, itu rancangan Tuhan. Itu bukan kebetulan. Kenapa ya Tuhan memakai Yeremia yang muda? Banyak yang tua-tua mungkin di Yehuda saat itu, supaya dunia tahu Tuhan tidak memandang kekurangan seseorang. Tuhan tidak melihat kemudaan usia seseorang. Jika Tuhan mau pakai, Tuhan pakai. Asalkan mau tunduk, mau turut, saudara. Ya, jadi Tuhan tahu, saudara. Tidak perlu orang yang mungkin untuk ukuran dunia dia plus 100. Mungkin saya di mata dunia sudah minus 0. Ya, minus 0 keadaan saya. Gak layak gitu loh, ya. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan yang melayakkan saya. Itulah kasih karunia, saudara. Dengar, saudara, kasih karunia itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa lakukan, tetapi kita dapat lakukan. Itu namanya kasih karunia. Karena memang bukan kemampuan kita, dan bukan kemampuan Yeremia, tapi satu kasih karunia terjadi untuk Yeremia yang masih muda ini. Mungkin kalau Tuhan pilih waktu itu orang yang gagah perkasa, dia bisa sombong. Seperti siapa? Seperti Goliat. Aku besar. Daud yang memang kecil dan tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan pakai dia mengalahkan Goliat yang gagah perkasa ini, saudara. Maksudnya apa, saudara? Dari sini kita belajar. Orang yang gak ada apa-apanya mungkin di mata dunia, tapi Tuhan pilih, Tuhan pakai, Tuhan tetapkan untuk menjadi nabi, menjadi penyambung lidah Tuhan. Ketika ada penetapan Tuhan dalam hidupmu, hargai, lakukan, pelihara hubunganmu dengan Tuhan. Untuk engkau semakin dipercaya Tuhan. Jangan hanya engkau bisa percaya Tuhan, tapi engkau tidak bisa dipercaya Tuhan. Ini, saudara, ya. Jangan bilang aku percaya Tuhan, tapi Tuhan bisa percaya enggak dengan kita. Ini, saudara, jangan menyimpang. Jangan menyimpang, saudara. Ketika engkau percaya Tuhan,
Buat juga dirimu bisa dipercaya Tuhan. Dengan seluruh kehidupanmu, persembahkan kepada Tuhan. Kita jaga saudara hidup ini. Jadi kalau orang bisa, saya percaya Tuhan, gampang saudara, gampang. Tetapi bagaimana, benarkah Tuhan percaya sama kita? Jaga kepercayaan Tuhan juga saudara. Hidup ini memang sakit ya. Tetapi ingat, ketika engkau mengerti bahwa Tuhan mempercayakan sesuatu padamu, jaga itu semuanya. Karena kasih karunia ini berbicara kekurangan kita semua, ketidakmampuan kita, sampai kita bisa. Inilah kasih karunia. Dengar, kasih karunia bukan hanya keselamatan saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari ini pun kasih karunia. Apa yang kita bisa lakukan hari ini, itu kasih karunia. Apa yang kita bisa buat untuk menopang pekerjaan Tuhan, itu kasih karunia saudara. Ya, itu kasih karunia saudara. Jadi apa yang kita bisa buat? Mungkin kita tidak sama ya. Saudara mungkin tidak dipakai sebagai pengkhotbah. Saudara mungkin nggak dipakai sebagai penasehat. Saya mungkin nggak dipakai untuk bernyanyi. Kalau saya bernyanyi semua apa? Orang bisa gregetan. Ya, karena suara saya nggak bagus. Suara saya nggak bagus, saudara. Nah makanya Tuhan tahu. Itu bukan kebetulan. Dan Tuhan pakai saya pada posisi yang Tuhan tentukan sendiri. Ini loh saudara. Yeremia Tuhan pakai pada posisi yang Tuhan tentukan sendiri. Dia sampai masuk ke sumur. Tuhan tahu. Mungkin kalau orang yang pintar, pejabat, orang besar atau raja dipakai demikian, dia nggak mau sampai masuk sumur. Gengsi. Tetapi Tuhan pakai Yeremia karena Tuhan tahu siapa Yeremia. Dia mau tunduk. Ini saudara, dia mau tunduk. Dia mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Harus kau sampaikan Yeremia. Saudara, orang yang Tuhan pakai untuk bernubuat saudara nggak gampang. Siap pikul salib, siap dicela, siap ditertawakan. Yeremia ditertawakan banyak orang. Dia nggak peduli. Saudara, saya pernah dibilang orang-orang gila. Iya. Apa sedikit pesan Tuhan? Itu orang gila itu. Dia bilang begitu ya. Itu orang gila. Itu orang gila. Benar saya ingat. Tapi yang mengatakan itu sekarang udah mati. Dalam usia muda. Saya nggak mau sebut nama ya. Karena Jayapura ini kecil. Saudara. Ini masuk di YouTube. Saya nggak bisa sebut nama. Jadi kecil saya katakan ya. Tapi saya sampai rasa nggak pede loh saudara ya. Nggak pede saya. Nggak pede saya. Karena saya tidak orang gila. Tapi terbukti sampai hari ini saya waras. Ini loh saudara ya. Saya waras sampai hari ini. Jadi saudara, untuk panggilan Tuhan, penetapan Tuhan, kepercayaan Tuhan itu gak gampang saudara untuk seseorang bisa bertahan. Begini saudara, ketika kita percaya Yesus, untuk pertama kali kita percaya, kita menerima itu mudah untuk langkah awal. Tetapi mempertahankan ini yang sulit saudara. Mempertahankan yang sulit. Ada tingkat kejenuhan, ada bosan, ada rasa gak enak, ada rasa sulit, ada rasa gak percaya akan timbul. Kok dulu aku gak ikut Tuhan gak susah begini ya? Sekarang aku ikut Tuhan kok jadi susah begini ya? Belum lagi omongan dari sana sini. Ini loh saudara, jangan engkau meninggalkan Tuhan hanya karena perkataan manusia. Saya katakan, jangan engkau pernah menerima sanjungan yang dulu sehingga engkau bandingkan ketika engkau menerima keadaan kebenaran Tuhan, maka hidupmu jadi pahit. Lebih baik hidup yang dulu. Saudara, jangan sayang hidupmu. Sayang, sekali masuk, maju, masuk dan terus masuk saudara. Hidup terus tenggelam di dalam rencana Tuhan. Jangan engkau berkecil hati kalau orang bisa membandingkan keadaan dulu dengan sekarang. Saudara, semua proses, amin. Tetapi jangan mundur. Ketika engkau mundur, saya sampaikan hari Minggu kemarin, prosesmu akan panjang, mengulang dari bawah lagi. Maju terus. Bersakit-sakit dengan Tuhan tidak masalah saudara. Karena Tuhan konsekuen terhadap janjinya. Tetapi asalkan kita juga konsekuen. Jadi ada saling mengikat saudara. Jangan Tuhan berjanji kita pegang tetapi kita hidupnya kesana kesini. Saudara, itu gak akan terjadi. Ketika engkau berani pegang janji Tuhan, berarti